Karakter Barada Richard Eliezer Pudiang Lumiu alias Baradae disebut ahli psikolog klinis sebagai orang yang patuh. Kepatuhan itu diungkapkan sudah ada di dalam diri Richard Eliezer sejak kanak-kanak. Hasil tersebut diperoleh dari asesmen psikologi terhadap Richard Eliezer dan orang-orang terdekatnya termasuk orang tua. Dari proses asesmen itu, Liza mengungkapkan sebuah cerita mengenai Richard Eliezer saat duduk di bangku sekolah dasar. Saat itu Richard disebut pulang ke rumah sembari menangis usai bertengkar dengan temannya. Begitu ditanya sang ibu, kenapa tak melawan, Richard hanya menjawab tak apa-apa. Dari cerita tersebut dan proses asesmen lainnya, ditarik kesimpulan bahwa Richard Eliezer merupakan sosok yang cenderung menghindari konflik. Tak hanya karakter semasa kecil, Liza juga membeberkan kondisi Richard Eliezer saat pertama kali menjalani asesmen psikologi. Saat itu disebut bahwa Richard Eliezer tampak dalam kondisi cemas. Kecemasan itu tergambar dari perilaku yang ditunjukkan Richard Eliezer, yakni banyak memainkan tangan dan menghindari kontak mata. Namun pada pertemuan-pertemuan lanjutan, kondisi Richard Eliezer secara psikologis diungkapkan Liza lebih baik, terutama setelah adanya pendampingan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Kondisinya pada pertemuan lanjutan disebut lebih tenang dan santai. Sebagai informasi, pada hari ini, kubu terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu atau Baradae memastikan pihaknya menghadirkan 3 orang ahli dalam sidang lanjutan tewasnya Nofrian Syahyoso Huta Barat alias Brigadir J. Kuasa hukum Baradae Roni Talapesi menyatakan ketiga ahli yang dihadirkan diantaranya psikolog forensik, ahli filsafat moral, dan psikolog klinik dewasa. Keseluruhannya memberikan keterangan dalam kapasitasnya sebagai ahli meringankan Baradae dalam persidangan. Pergolakan atau yang disebut yang menurut dari ilmu psikologi mungkin bisa dijelaskan. Ya, kalau dikatakan oleh penasihat hukum, apakah ada situasi keluarga atau dalam tanda kutip doktrin keluarga yang menyebabkan Richard Eliezer tumbuh menjadi individu yang patuh? Sebenarnya saya tidak melihat itu. Dari diskusi dengan orang tua, dari diskusi dengan Richard juga, tapi yang terjadi lebih kepada hasil pertama karakternya Richard yang memang lebih permisif dan lebih yang tadi avoidance konflik, menghindari konflik. Yang kedua, observasinya dia kepada lingkungan. Jadi kalau tadi slide yang pertama ada proses analisa, ada proses dia melihat tuh melalui panca inderanya kondisi lingkungannya seperti apa. Richard melihat kakaknya jauh lebih nakal. Jadi dia cenderung untuk karena kakaknya sudah nakal, aku jadi anak yang baik deh, kasihan nih papa mama. Nah itu dia terlatih untuk menjadi individu yang patuh. Kemudian dari sisi agama juga dia cenderung untuk banyak mendengar bahwa anak patuh pada orang tua. Jadi itu semakin terasa, bibitnya sudah ada, tapi kemudian itu semakin terasa dalam pengalaman dia sehari-hari. Itu yang pertama. Dan kalau kita berbicara kepatuhan sendiri, pada satu kondisi atau beberapa kondisi, orang yang paling pembangkang pun bisa patuh. Seperti misalnya, kalau contoh saya pribadi, saya sebenarnya cenderung lebih kepada orang yang santai. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.